barang yang dibeli orang miskin itu lebih mahal. Padahal bisa dibilang barangnya sama, tapi kalau dibeli sama si A, si B, ini bisa beda. Dulu itu gue itu pernah banting koko gue itu jaga toko handphone. Ada satu tukang parkir. Dia setiap hari beli pulsa harga 5.000, dia belinya 7.000 setiap hari. Oke. Jadi gue mikir dong, kan mahal banget kan. Udah selalu kena 2.000, 40% non. Jadi gue akhirnya nanya tuh. Dia bilang, ya elah pak, duitnya buat hari ini belum tentu cukup, apalagi buat sebulan ke depan. Jadi dia mikir apa? Ya gue tiap hari gue dapet duit, udah gue habisin. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dan saya Artono. Kali ini kita mau balik lagi bahas tentang keuangan ya. Iya. Tapi ini mungkin tips juga bisa dibilang, karena banyak orang yang kejebak sebenarnya di sisi ini. Betul. Jadi kita pengen topiknya itu kenapa orang miskin itu tetap miskin. Betul. Dan tahun ke tahun bahkan ya kondisi ekonomi, kebijakan dan lain-lain bisa dibilang orang menengah ini juga mulai turun nih. Iya. Ya kita secara garis besar lah ya, persentasenya itu tuh menurun ke menengah ke bawah. Tuh. Dan stagnan aja di situ gitu. Nah jadi ada 3 poin penting lah ya bisa kita kasih gambaran ini kenapa orang miskin ini susah untuk naik. Iya. Nah ini langsung aja, yang pertama itu barang yang dibeli orang miskin itu lebih mahal. Betul. Padahal bisa dibilang barangnya sama. Iya. Tapi kalau dibeli sama si A dan si B, ini bisa beda. Contoh simple nih, misal let's say beli sabun gitu ya. Iya. Si A belinya satu kotak besar, lusinan lah, katakan lusinan. Yang si B belinya itu saset kecil. Ya, yang lebih pemakaiannya memang lebih dikit. Betul. Dan lebih mahal itu. Iya. Isinya. Nah jadi itu aja sebenarnya juga udah menggambar Langit dan bumi. padahal income-nya si yang beli satu dus itu lebih besar. Iya. Tapi dia spend-nya lebih dikit. Betul. Yang sana dapatnya lebih dikit, spend-nya lebih besar. Iya. Itu aja udah timpang gitu. Bener. Nah poin pertama ini menurut lu gimana? Ini hampir terjadi di semua lapisan masyarakat. Semakin lu gak ada duit, semakin lu beli sesuatu itu mahal. Oke. Semakin lu ada duit, lu bisa beli sesuatu itu dengan lebih murah. Dulu itu gue itu pernah banting koko gue itu jaga toko handphone. Kan koko gue buka toko handphone gitu ya. Gue itu selalu aneh banget. Gue ngerasa ada satu tukang parkir. Dia setiap hari beli pulsa harga 5.000, dia belinya 7.000. Oke. Jadi saldo 5.000, dia beli 7.000 setiap hari. Oke. Jadi gue mikir dong, kan mahal banget kan. Udah selalu kena 2.000, 40% non. Gila kan. 40%. Gue mikir, kok kenapa dia gak mau beli sebulan aja? Dia kan bisa sisihin duitnya. Jadi harusnya 100.000 kan, jadi harusnya beli 140.000. Mahal kan? Tapi lu kalau beli 100.000 paling 103. Iya. 102, 105. Berarti nggak? Lu hemat 35.000. Dan buat orang seperti mereka 35.000 kan mahal. Dia makan siang aja cuma 5.000. Kenapa dia mau beli pulsa 7.000? Alasannya simple. Jadi gue akhirnya nanya tuh. Dia bilang, ya elah pak, duitnya buat hari ini belum tentu cukup, apalagi buat sebulan ke depan. Jadi dia mikir apa? Ya gue tiap hari gue dapet duit, udah gue habisin. Habis besok cari duit lagi buat jajan. Gitu terus. Sebenarnya gue mulai berpikir, aneh ya, di orang kok bayar mahal banget. Itu satu. Kedua, karena kurangnya akses terhadap dana gitu ya, dan gak ngerti juga yang namanya merencanakan keuangan ya. Hampir semua lapisan itu beli barang lebih mahal kalau dia orang miskin. Salah satunya itu beras. Beras kalau lu beli itu kan sudah ditakar oleh pemerintah harganya. Kalau nggak salah itu harusnya 13.000-an lah, 14.000 lah katakan. Lu kalau beli yang 5 kilo 70.000, simple. Tapi kalau orang gak ada duit, belinya berapa? Sekilo. Dia beli ecer mah. Jadi akhirnya seliter. Seliter itu kayak habis kilo. Tapi harganya biasanya hampir sama dengan sekilo. Jadi harusnya sekilo 14.000, dia orang beli mungkin sekitar 16.000 sampai 17.000. Kan dia orang beli lebih mahal. Padahal kalau dia orang kumpulin duitnya buat beli 5 truk kan ya jauh tuh. Gak jauh, cuma 70.000 sama belasan ribu. Itu pun mereka gak bisa.
Jadi mereka selalu beli semua barang tuh lebih mahal gitu. Nah, yang ketiga itu mereka gengsi. Mereka punya kebiasaan gengsi untuk tanya ada promo atau enggak. Oh pernah ke sebuah mall di daerah ya. Itu waktu itu lagi ada promo pembayaran diskon 60%. Yang gua kaget adalah orang di depan saya itu kalau kelihatannya sih gak terlalu berduit lah gitu. Karena dia juga gak ada QRIS, gak ada apa, semua gak ada. Mereka itu gak nanya loh ada promo apa. Mereka cuma bayar pakai cash. Udah gitu aja gitu. Karena mereka berpikir kalau gua nanya ini bisa murah apa di pasar swalayan, takutnya nanti dianggapnya gak punya duit. Sehingga gengsi gitu loh. Jadi ada gengsi tersendirinya. Begitu juga kalau orang beli handphone sama pokok gua. Makin dia gak ada duit, makin dia gak berani nawar. Kalau kita pasti nawar. Terus juga yang lucu adalah mereka itu gak pernah hitung bunganya, semua gak pernah dihitung. Jadi kalau mereka cicilan handphone, itu bunganya itu bisa dalam 9 bulan itu 80%, 60%, 50%. Iya, soalnya sangat melukai keuangan mereka sih. Betul, aneh banget gitu loh. Ya itulah salah satunya. Ya, jadi yang pertama itu barang yang dibeli orang miskin itu justru lebih mahal dibanding barang yang dibeli sama orang yang mampu sebenarnya. Betul. Nah yang kedua itu adalah akses terhadap dana. Iya. Nah ini ya merajalela seperti pinjol. Betul. Contoh simpel yang selalu kita contohin kalau di konten-konten sebelumnya juga, beli laptop katakan gitu ya. Beli laptop harga 5 juta, 6 juta. Misal beli laptop harga 6 juta. Mungkin kalau orang yang punya kartu kredit, dia cicil 12 bulan 0%. Ya 0% itu cukup 500.000 per bulan. Iya. Dikali cicil 12 kali selesai 6 juta. Tapi kalau orang yang nggak punya akses terhadap dana, akhirnya mungkin jatuhnya ke pay later lah, ya, atau enggak ke pinjol lah, ya, gak ada habis ya, atau home credit ya, yang semacam itu lah. Finance yang di luar bank pada umumnya. Nah itu jatuhnya kan bisa jadi mungkin 6 juta itu jadinya tapi 9, 10. Ya jadinya segitu gitu. Dibanding orang yang tadi cicilnya tetap 6 juta. Betul. Tapi dipecah jadi 12 kali. Ini dipecah 12 kali, tapi jadinya habis bayar itu bukan 6 lagi. Bisa jadi 10, 9, 8, bahkan lebih gitu. Dan ini kan sebenarnya sangat merugikan gitu. Iya. Harusnya dia bisa dapat barangnya hampir 2 gitu. Dan tapi dapat pasti 1. Yang atau enggak dia bisa pakai untuk biaya lainnya dia ya. Jadi akses terhadap dana ini juga jadi salah satu alasan kenapa orang miskin tetap stay miskin. Iya. Karena yang kaya ini bisa putar duitnya untuk hal lain, mungkin diinvestasikan lah atau dibelanjakan hal yang lain yang lebih penting. Betul. Tapi sedangkan yang satu sisi cuman yang miskin ini cuman untuk bayar bunga. Betul. Sesimpel itu. Nah gimana menurut lu? Memang ini fenomena yang terjadi sering banget ya. Maksudnya mungkin kalau kita ngomong ya, kalau bagi yang nggak pernah punya kartu kredit pasti nggak percaya. Masa iya 0% 12 bulan? Bukan cuma 0% 12 bulan teman-teman. Kita bahkan bisa dapat gratis cicilan pertama. Bisa cashback ya? Bisa cashback gitu loh. Dan kita semua dapat naik pesawat apa gratis dari kartu kredit kita. Nah, kenapa bisa gitu? Karena memang sistem keuangan itu melihat yang namanya credit score. Orang semakin tidak transporti, kredibilitasnya semakin rendah, akses terhadap dananya semakin mahal. Ya. Karena yang mau pinjemin itu juga takut. Sedangkan kalau lu itu makin orangnya api, selalu bayar utang, apa segala macem gitu, orang juga lebih berani pinjemin, bahkan tanpa bunga gitu loh. Karena kita itu kalau kartu kredit jatuh tempo ya kita bayar. Beda dengan kalau seandainya lu kasih ke masyarakat lain gitu ya, yang kredibilitasnya rendah gitu, bahkan udah diteror nggak bayar. Jadi itu yang menyebabkan kenapa yang satunya gratis, yang satunya bayar. Gitu. Nah, solusinya apa di bagian yang seperti ini? Sebenarnya simple. Kalau lu itu belum ada akses terhadap itu, jangan konsumtif. Cuma kan iklan-iklan pinjol kan sering kayak mau beli ini gak ada duit, dana gak cukup, iya, untung ada ini, kayak penyelamat gitu loh, padahal dia ngebantai. Iya. Zaman dulu itu kalau seandainya orang bilang itu rentenir, zaman sekarang itu pinjol rentenirnya, seperti itu kira-kira. Iya. Jadi ya kenapa akses terhadap dananya susah seperti yang bilang tadi. Jadi dari kacamata perusahaan menilai resikonya besar kalau pinjamin ini ya.
Jadi ya bunganya harus besar. Kalau bunganya kecil dia potensi ruginya besar gitu. Jadi ya setimpal gitu. Nah yang terakhir itu adalah pendidikan. Benar. Nah jadi sebenarnya butuh juga pemahaman seperti yang tadi kita cerita. Iya. Jadi kita punya akses, punya dananya ya, tapi kita juga perlu punya pengetahuan. Benar. Kalau orang yang nggak punya pengetahuan dikasih akses, mungkin dia juga nggak bisa pakai atau enggak Iya. cepat habis juga. Yang dia pegang ini cepat atau lambat juga bisa habis. Jadi knowledge seperti tadi kita cerita ada 0% lah, bisa ada cashback lah, lalu juga ini apakah konsumtif atau ini produktif. Produktif ini ya sebenarnya contohnya misal kayak untuk bisnis, kita puterin buat bisnis ataupun misalnya untuk kebutuhan kita sehingga papan yang basic lah, bukan yang gaya hidup gitu. Nah lalu mungkin juga orang kurang berpendidikan biasanya cenderung menyalahkan hal di luar. Iya, menyalahkan keadaan. Menyalahkan keadaan. Ini kayak gini nih karena kebijakan pemerintah. Iya. Atau gara-gara partai A atau gara-gara siapa gitu. Atau kena orang tua saya kayak gini ya. Nah menurut lo gimana? Ini gua banyak berhubungan dengan lapisan masyarakat lah, banyak. Salah satu hal yang paling konyol adalah BPJS itu murah banget untuk masyarakat kelas bawah. Bahkan lu bisa ajukan gratis kalau lu punya surat keterangan tidak mampu. Tetapi yang ngurus itu dikit banget. Jadi mereka itu selalu kalau sudah sakit baru ngurus. Menurut saya ini sebenarnya perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab. Maksudnya gini loh, BPJS ini kan di cover oleh pemerintah. Digunakan bukan untuk mengobati doang, tetapi mencegah. Kan nggak mungkin lu tunggu sampai serangan jantung lu baru pakai BPJS. Kalau lu mulai ada kolesterol pun, lu udah bisa pakai BPJS. Lu udah bisa klaim untuk obat-obat gratisannya. Tetapi entah kenapa, karena kurangnya minim literasi ya, orang itu menganggap, bahkan di kalangan masyarakat bawah, orang itu menganggap dokter itu suka nipu. Aneh kan? Buat apa mereka nipu? Bener. Maksudnya dokter itu kan, ambil contoh, dia bilang, oh bapak kena serangan jantung, bapak nih harus minum obat ini. Ah bohong, kemarin saya sehat aja. Terus tiba-tiba saya dibilang serangan jantung, gak mau saya gak mau minum obat. Terus tetangga dia datang ngomong, ah gak mungkin lah kok sakit jantung gitu loh. Enggak lah, orang sehat-sehat aja. Udah kok mau olahraga aja. Metong besok. Itu banyak yang kayak gitu, Mon, terutama di daerah terpencil di mana akses terhadap pendidikan masih kurang. Jadi gue sering banget ngomong ke orang-orang kan, kalau dia itu udah divonis gitu ya, katakan darah tinggi, hipertensi atau sana jantung, gue bilang lu obat minum. Lu percaya sama gue udah lihat banyak banget orang meninggal hanya karena nggak remeh. Jadi lu harus obat minum terus kontrol ke dokter. Jadi sebenarnya ini kenapa? Karena kurang literasi. Orang percaya kata tetangga dia, kata teman dia, tapi gak percaya kata jurnal, hasil lab, gak percaya. Kenapa gak percaya? Karena mereka itu akses terhadap pengetahuannya juga dikit. Ya. Mereka punya kebiasaan kalau nonton YouTube ya, itu mungkin untuk TikTok gitu loh. Nonton di mana cairan penyembuh gumpalan darah gitu loh. Jadi lu campur madu, jeruk nipis, apa semua penyakit sembuh ya. Itu rumah sakit mah bangkrut kalau kayak gitu, bener gak? Ya kayak gitu-gitu itu semuanya bohongan punya gitu. Cuman susah banget menjelaskan gitu karena minim literasi, minim pendidikan. Kita nggak malas belajar kita. Makanya kalau anak SMA kan, gue kalau nge-live tuh sering orang nanya gimana kok cara buat sukses. Saya umur 15 tahun gimana cara buat sukses? Saya cuma kasih tahu satu doang, belajar bahasa Inggris dan Mandarin. Satu doang. Kenapa tau gak? Lu belajar bahasa Inggris, lu bisa akses YouTube luar negeri, di mana mereka tuh ngomonginnya itu detail dan ada jurnal pendukung. Gak kayak di Indonesia asal ngomong aja gitu. Maksudnya ada juga beberapa yang detail, tetapi yang detail gak terlalu diminati. Yang asal cepas-cepos ini yang lebih suka di flexing, yang flexing apa segala macam. Itu satu. Kedua, kalau lu ngerti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, lu kerja juga gak susah. Lu bayangin, perusahaan Cina banyak masuk Indonesia. Itu kalau bisa bahasa Mandarin aja, lu udah oke. Ketiga, kalau lu bisa kuliah.
di tempat kuliah lalu menambah wawasan gitu. Bukan dari pelajarannya aja, tapi dari teman-teman, dari apa. Akhirnya lu ngerti, oh, yang selama ini yang lu anggap benar belum tentu benar gitu. Selama ini lu anggap salah belum tentu. Salah satu mitos yang paling dibantah sama semua orang Indonesia adalah minum air dingin gak bagus buat kesehatan. Begitu banyak dokter ngomong enggak. Tapi Indonesia terbilang iya karena mama saya dulu ngomongnya gitu. Padahal ada jurnalnya, Mon. Bahkan kalau ngomong sekarang pun pasti banyak. Ya, orang di Kongo juga selalu ngomong jangan minum air. Kan mertua gue juga nih gitu. Iya. Karena mereka udah didoktrin dari dulu gitu loh. Padahal gak ada buktinya. Air es begitu masuk tenggorokan sampai perut udah gak dingin. Udah panas. Asal badan kita kan 40 derajat Celcius. Maksudnya badan kita itu selalu menjaga. Kita itu makhluk yang suhunya stabil gitu loh. Nah, itulah alasan kenapa Indonesia susah maju. Orang suka dengar kata orang, bukan kata jurnal. Bukan dari bukti gitu. Bukan bukti gitu. Jadi kalau sebenarnya orang ngomong, oh kalau kolesterol gampang, makan bawang putih banyak kan, pasti sembuh. Bentar lagi guys. Gua pernah ke dokter di rumah sakit dokter ya. Lucu banget loh. Jadi bapaknya itu divonis harus bypass. Dalam 2 hari harus bypass. Terus anak tertuanya ngomong, bohong lah ini. Ini dokter mau cari duit. Pulang seminggu kemudian meninggal. Sejak itu mereka percaya sama dokter ini. Karena memang benar harus bypass. Nah, seperti itulah. Itu yang sering banget terjadi kalau lo orang pendidikan dan literasinya kurang. Iya, jadi sebenarnya kalau hari ini teman-teman yang nonton memang di kondisi seperti yang cerita tadi, ini juga salah satu kesempatan lah ya. Maksudnya teman-teman bisa nonton channel ini, lalu juga mungkin channel-channel lain untuk nambah wawasan juga. Iya. Sebenarnya ya pertama tuh tadi barang yang dibeli orang miskin tuh lebih mahal. Jadi caranya gimana biar lebih murah? Ya mungkin ditabung dulu, disimpan dulu, belinya sekalian banyak. Iya. Jadi teman-teman tuh sebenarnya bisa lebih irit. Yang kedua itu akses terhadap dana. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli sesuatu ataupun aksesnya belum terlalu ada, jangan yang konsumtif lah. Jadi utamain memang ini sesuatu yang pokok, kebutuhan yang memang produktif. Lalu yang ketiga itu ya pendidikan. Jadi jangan berhenti belajar, karena belajar itu ya jadi kesempatan ataupun jadi peluang untuk teman-teman itu keluar dari tahap itu. Kalau kita gak punya pemahaman, gak punya knowledge, punya wawasan atau pengetahuan, ya pasti terbatas karena yang kita tahu itu aja. Betul. Tapi kalau kita memperluas itu ya otomatis nanti kesempatan ataupun cara kita pandang terhadap dunia atau hidup ya pasti lebih luas sih. Iya. Nah jadi itulah ya kenapa orang miskin susah untuk stay jadi kaya ataupun tetap jadi itulah ya kenapa orang miskin tetap miskin gitu. Iya. Jadi semoga apa yang kita sharing ini bisa membantu, jadi membantu juga. Itu dulu. Kalau teman-teman rasa ini video bermanfaat, coba juga share ke teman kalian yang butuh denger ini. Itu aja, jangan lupa di like, di subscribe. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.